Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afsar dengan NPM 241031111003 dengan mata kuliah pengendalian hama penyakit terpadu. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengendalian hama dan penyakit secara kimia. Pada poin pertama, saya akan membahas tentang pengertian secara kimia. Nah, secara yang saya tahu, pengendalian hama dan penyakit secara kimia merupakan salah satu metode yang paling umum yang digunakan untuk dalam proses pertanian. Nah, metode ini menggunakan pestisida untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, yaitu OPT seperti serangga, jamur, dan bahkan bakteri. Meskipun efektif dan cepat, penggunaan pestisida kimia perlu dilakukan secara bijak karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, ada yang tahu pengendalian kimia? Dan ya, pengendalian kimia adalah cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan bahan kimia yang disebut pestisida. Pasti kawan-kawan tahu apa itu pestisida. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh ataupun menghambat organisme pengganggu tanaman seperti jamur, serangga, dan bahkan gulma. Pestisida ini juga berfungsi sebagai untuk mengurangi kerugian hasil panen akibat serangga dari hama ataupun bakteri pada tanaman. Nah, pada poin yang kedua, saya akan bahas tentang jenis-jenis pestisida. Nah, jenis yang pertama yaitu insektisida, yaitu untuk berfungsi sebagai membunuh serangga, yaitu contohnya seperti ulat ataupun kutu. Yang jenis-jenis yang keduanya yaitu fungisida, yaitu untuk mengendalikan jamur seperti penyebab penyakit pada tanaman. Yang ketiga yaitu herbisida, untuk membunuh gulma, penyakit, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu bakterisida, untuk mengendalikan bakteri penyebab penyakit pada tanaman. Dan yang terakhir redontisida, yaitu berfungsi untuk membunuh hama tikus. Nah, adapun poin yang terakhir yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida kimia dapat mengendalikan hama dan penyakit tanaman cepat dan efektif. Namun, meskipun cepat dan efektif, juga ada dampak negatifnya. Nanti saya akan bahas pada dampak negatif secara kimia. Dan poin yang kedua yaitu pestisida juga membantu meningkatkan hasil panen. Dan terakhir, membuat produksi pangan menjadi lebih stabil. Nah, yang terakhir, dampak negatif secara kimia. Seperti yang kita ketahui, dampak yang pertamanya yaitu bahaya bagi kesehatan manusia. Dan yang kedua, pestisida dapat mencemari lingkungan, baik tanah, air, dan maupun udara, sehingga merusak keseimbangan ekosistem alam akibat penggunaan pestisida kimia. Yang ketiga, munculnya resistentisitas hama, yaitu kondisi di mana hama menjadi kebal terhadap pestisida, sehingga penggunaan pestisida menjadi tidak efektif bagi tanaman. Dan yang terakhir yaitu pestisida yang tertinggi pada hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang dapat berbahaya jika dikonsumsi manusia dalam jangka panjang. Nah, dari poin ketiga tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya pengendalian hama dan penyakit secara kimia merupakan metode yang efektif dan cepat dalam dunia pertanian. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan arahan ataupun dapat menimbulkan dampak negatif. Petani juga perlu memahami jenis pestisida serta prinsip penggunaannya agar hasil panen tetap optimal dan lingkungan tetap terjaga. Nah, terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.